sebelum berita TV keluar, nggak berapa lama, lalu Farid kalau nggak salah waktu itu ya, Farid ke WA di grup itu juga, innalillahi gitu kalau nggak salah depannya, pokoknya mengabarkan Mbak, Wisma kita diserang, terus oh ya Allah, terus gimana kondisi teman-teman? Nggak berapa lama lagi mereka malah kasih kabar kalau Abu Romzi syahid Mbak katanya. Wah itu langsung gemeteran. Ya Allah tuh kebayang gitu gimana ini kondisi anak-anak di Gaza gitu. Karena baru kali ini serangan itu tepat banget gitu di depan Wisma gitu. Maksudnya di dalam, kan Wisma kita dalam area rumah sakit. Itu jatuhnya pas di depan Wisma kita, terus mereka bilang mobil Mercy itu meledak gitu ya, terus ditambah Abu Romzi lagi syahid gitu ya. Rumah sakit kita dong kena relawan kita kena bom, staf lokal tapi ya, kemudian mobil Mercy kena. Wah, ini harus kita mau berita nih. Ini krusial cepet nih. Nah, sebuahlah kisi-kisi berita apa yang harus dibuat sama Rima gitu kan. Nah, salah satu adalah saya bilang bahwa ambulan Mercy dibom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di depan Rumah Sakit Indonesia dan saat ini ambulans sedang sibuk membawa para korban yang baru saja terjadi gempuran dari jet-jet tempur Israel. Dan untuk kondisi saat ini memang sangat mencekam, di mana Rumah Sakit Indonesia sendiri sudah menangani sejauh ini lebih dari 400 korban luka-luka dan lebih dari 60 korban syahid meninggal. Waktu itu kan kita melihat bahwa teman-teman nggak aman. Kalau di Wisma itu nggak aman. Karena kami sudah memprediksikan bahwa ini serangannya akan panjang. Karena ancaman-ancaman dari si Benyamin ini kan begitu vokal kan. Nah maka kita bisa katakan pada teman-teman, lu nggak aman tinggal di Wisma. Man harus tinggal di basement karena itu kalau nggak salah saya itu Mbak Luli yang sampaikan informasi itu ke teman-teman anak-anak itu untuk ini. Kalau kita buat surat kan karena ada berita yang mengatakan bahwa ini karena sulit komunikasi, karena kredit segala macam itu kan, kemudian anak-anak nggak punya kurang keberanian untuk bisa meyakinkan direktur. Nah kemudian kredit betul lah, maka kita buat surat resmi ke sana tuh untuk mereka dikasih wifi tinggal di basement kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serangan terakhir yang terjadi di pasar pengungsian Jabaliyah di utara jalur Gaza oleh jet tempur Israel mengakibatkan banyaknya korban yang jatuh. Karena banyaknya korban yang jatuh sehingga kamar mayat yang ada di Rumah Sakit Indonesia tidak lagi mampu menampung dan terpaksa banyak sekali jasad-jasad yang harus diletakkan di luar. Sekian dari saya, Reza Aldila, relawan Mercy di Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak juga shock mungkin kan, baru itu mereka udah ngelewatin sebenarnya beberapa kali perang karena mereka kan udah hampir 4 tahun gitu ya di sana. Tapi ini baru kejadian yang benar-benar ada di depan mata mereka di saat mereka lagi ada di situ, melihat dengan mata kepala mereka sendiri gimana syahidnya Abu Romzi yang dimana ya mereka anggap tuh udah kayak bapaknya mereka ya. Dari awal program rumah sakit ini ada, Abu Romzi udah terlibat gitu, udah membersamai relawan gitu lah ya. Ada 3 sekolah PBB yang berada dekat di wilayah Rumah Sakit Indonesia, dan memang sekolahan milik PBB adalah salah satu opsi untuk para warga untuk mengamankan diri
karena sudah tercatat hampir ratusan ribu para warga jalur Gaza sudah mengungsi ke tempat-tempat yang mereka anggap aman. Ya mulai tanggal 19 itu ya alhamdulillah mereka diberi kekuatan yang para relawan ini yang sebelumnya shock ya udah mulai ini mereka dan mulai berani akhirnya keluar mencari apa yang dibutuhkan Rumah Sakit Indonesia saat itu mereka coba upayakan gitu. Jadi memang kan Mercy udah 14 tahun ya di Gaza. Kita udah ada supplier obat, supplier alkes, supplier bahan makanan, sembako segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tiba bantuan dari masyarakat Indonesia berupa obat-obatan dan juga pakaian para medis untuk Rumah Sakit Indonesia. Tentunya kami mendapatkan ini dari stok-stok yang tersisa yang ada di jalur Gaza, mengingat pintu-pintu perbatasan masih belum buka. Yang paling tepat tuh makanan siap saji gitu kan, makanan jadi yang kita bagikan karena di rumah sakit aja saat itu tim medis aja tuh ratusan jumlahnya ya tim medis karena melayani sekian belum yang pasien yang luka-luka dan keluarga pasien dan para pengungsi ini ribuan yang ada di rumah sakit itu. Nah kita saat itu dibantu ada partner lokal juga, kita bilang bisa nggak masakin gitu makan siap saji 1000 gitu kalau bisa per hari dan diantar ke rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Senin 23 Oktober 2023 kami di Mercy di jalur Gaza sudah mendistribusikan 1000 paket makan siang untuk Rumah Sakit Indonesia. Beberapa hari yang lalu juga kami sudah mendistribusikan berupa obat-obatan, pakaian para medis dan snack-snack untuk tenaga medis Rumah Sakit Indonesia yang sampai detik ini masih terus berjuang menangani para korban serangan yang masih terus berdatangan ke Rumah Sakit Indonesia. Saat ini kami tim Mercy masih terus berusaha mencari bahan bakar genset untuk ketersediaan listrik di Rumah Sakit Indonesia. Kita mau pesen lagi waktu itu ternyata tempat mereka untuk masaknya itu dibom. Jadi ya seperti itulah kendala-kendala yang dialami teman-teman di lapangan. Baik teman-teman, sekarang kita sudah di lokasi tempat obat-obatannya dan teman-teman bisa dengar sendiri sampai saat ini suara dentuman dan suara jet tempur Israel masih terdengar jelas. Dan sekarang kita sedang mengangkut barang-barang yang sudah kita pesan. Dan untuk tahap kedua ini 24 Oktober 2023, selain kami membeli obat-obatan dan perlengkapan para medis, pihak rumah sakit juga mengajukan barang-barang lain yang sangat urgent untuk saat ini, seperti kapas, gips, dan lain-lain. Di tengah stok yang semakin menipis ini, alhamdulillah kami tim Mercy masih bisa mendapatkan stok-stok yang masih tersisa di jalur Gaza. Dan kami mohon doa teman-teman semua, semoga kondisi di Gaza segera membaik dan segera berakhir peperangan ini.
Indonesia. Meski barang-barang yang kami pesan belum bisa kami bawa semuanya, karena saat kita berada di lokasi ada sekitar 10 roket yang jatuh tidak jauh dari lokasi saat kami berada. Mengingat situasi yang sangat mencekam, sangat tidak memungkinkan untuk kami membawa semua barang-barangnya. Akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan di lain waktu. Mohon doa dari teman-teman semua, semoga kami yang berada di Gaza ini selalu dalam lindungan Allah SWT. Sekian dari kami, relawan Mercy di Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai hari ini Sabtu 28 Oktober 2023 kami tim Mercy yang berada di jalur Gaza masih melanjutkan program bantuan-bantuan bagi masyarakat jalur Gaza, dan alhamdulillah kami juga sudah membeli sayur-sayuran serta buah-buahan untuk ketersediaan stok ke para pegawai yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Saya juga ditemani oleh Abu Ibrahim. Nah, saat ini juga Kak Reza juga sedang mempacking bahan makanan untuk para pegawai yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Dan ini juga sudah kita membeli paprika dan juga cabai, dan juga kita juga sudah membeli tomat dan timun serta lemon. Dan juga kita juga sudah membeli jubna muthalathat jubna muthalathat. Ya, tentunya kami mohon doanya kepada teman-teman semua, semoga program-program yang kami jalankan diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian laporan kami tim Mercy di jalur Gaza, Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We thanks Mercy. Today, 13 of November 2023, we will distribute 100 packages to displaced families from South Gaza to Khan Yunis, and we haven't any elements of life. Thank you for support them, and we hope to save Gaza and stop the war on Gaza. Setiap hari sejak 19 Oktober itu selalu mencari apapun. Nah, di Gaza Selatan juga ya kondisinya tidak jauh berbeda gitu. Nah, jadi kita coba kontak juga ke kontak-kontak kita ya yang di dalam Gaza, yang di Gaza Selatan, bisa nggak bantu di sana? Ya di sana ya alhamdulillah bisa tuh ada ya mereka menginikan, dan itu bantuan sembako itu saat itu 100 ya, nah dibagikan ke pengungsi-pengungsi di Gaza Selatan. Jadi di Gaza Utara tetap jalan terus, di Gaza Selatan juga berjalan paralel. Oleh sebab itu kita minta kepada mereka untuk tidak berkeliaran di luar rumah sakit, karena ini kan sangat rawan buat mereka. Nah, kalau kita minta dia harus tinggal di basement dengan melaporkan setiap informasi yang kejadian apa di rumah sakit ini kan, suasananya, kemudian riuh rendahnya, segala macam, agar mereka bisa melaporkan kepada kita dan publik tahu, Indonesia tahu. Jadi peran-peran mereka inilah yang bikin publik kita ini begitu antusias untuk mengikuti perkembangan rumah sakit Indonesia ketika itu.